Yo, welcome back, kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1062 akan rilis minggu ini setelah minggu lalu libur. Dan seperti biasa di channel ini, Mimin akan mulai dengan membahas hint untuk chapter depan. Di sini sudah ada 3 hint atau petunjuk yang sangat menarik untuk kita bahas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Hint yang pertama menunjukkan sosok semua Pain. Ya, tentu yang nonton Naruto tahu ya jika seluruh squad Pain itu hanyalah mayat hidup yang dikendalikan oleh Nagato. Sementara itu Nagato sendiri sebagai pengendali ada di tempat lain. Nah, jika mengaitkan dengan cerita Dr. Vegapunk saat ini, mungkin itu menunjukkan jika beberapa robot yang muncul di chapter 1061 lalu adalah sesuatu yang dikendalikan dari jarak jauh. Bahkan termasuk sosok wanita muda yang mengaku sebagai Dr. Vegapunk sendiri, karena dia pun punya kode yaitu Punk 02. Mungkin di chapter depan kita akan melihat beberapa karya Vegapunk lagi dengan kode yang lain. Jika mengacu pada Pain yang jumlahnya 6, mungkin memang ada cyborg buatan Vegapunk yang punya kode angka-angka hingga 6. Mungkin masing-masing dari mereka punya wujud yang berbeda, bisa anak-anak, laki-laki dewasa, orang tua, atau bahkan mungkin hewan yang lain. Ya, tentunya sangat menarik untuk menantikan munculnya karya-karya dari Dr. Vegapunk ini. Kemudian selain kemungkinan munculnya cyborg dengan kode Punk yang lain, jangan lupakan juga tentang Seraphim. Mungkin 6 Pain yang muncul di hint ini berkaitan juga dengan para Seraphim. Dan jika mengacu pada tujuan penyerangan dan penghancuran, Seraphim juga bisa dikatakan cocok dengan fungsi dari para Pain. Jadi besar kemungkinan kita akan melihat beberapa Seraphim lain di chapter mendatang. Oke, selanjutnya kita masuk pada hint yang kedua. Ini menunjukkan sosok orang yang memegangi kepalanya. Ya, itu bisa menunjukkan beberapa ekspresi sih. Misalnya bingung, kaget, khawatir, atau bahkan mungkin kecewa. Hal-hal seperti itu mungkin juga bisa dirasakan oleh Luffy dan kru topi jerami yang lainnya ketika mereka benar-benar memasuki Pulau Egghead. Di dalam Pulau Egghead tentu banyak hal-hal baru yang bersifat teknologi yang sebelumnya belum pernah mereka lihat. Ya, mungkin kecuali Franky ya yang pernah datang ke salah satu laboratoriumnya Vegapunk ketika time skip. Lalu hint orang bingung ini juga bisa mengarah kepada kita sebagai pembaca. Ya, di sini Mimin masih berpendapat jika kru Yonko bajak laut topi jerami akan bisa dilumpuhkan di awal-awal arc ini. Dan mungkin hal itu akan membuat kita jadi bingung karena kru Yonko bisa dikalahkan semudah itu. Tapi melihat di chapter lalu mereka semua dibuat tenggelam dan tidak ada yang bisa menyelamatkan diri, menurut Mimin hal itu bisa saja terjadi. Kemudian ada juga kemungkinan jika kebingungan kita tidak mengarah kepada kejadian di Pulau Egghead, mengingat masih ada hal-hal lain yang bisa terungkap dalam waktu dekat. Misalnya tentang keadaan Koby yang sedang ditangkap oleh bajak laut Kurohige. Mungkin Kurohige punya suatu rencana dengan menculik Koby, dan itu bisa saja membuat kita pusing dan bingung. Oke, lanjut lagi pada hint yang ketiga ya, dan ini menunjukkan salah satu karakter dari Kamen Rider Zio. Dia adalah Kamen Rider Woods. Ya, Mimin sendiri sih gak nonton ya cerita dari Kamen Rider Zio ini. Tapi dari informasi yang Mimin dapatkan, sosok Kamen Rider Woods itu berhubungan dengan penjelajahan waktu. Dan ngomong-ngomong tentang penjelajahan waktu, tentu kita masih ingat dengan Toki Toki no Mi yang digunakan oleh Kozuki Toki, yang membuatnya bisa pergi ke masa depan. Nah, mungkin pengguna buah itu setelah Toki akan kembali muncul, mengingat Toki sendiri bisa dinyatakan tewas pada insiden di Wano 20 tahun yang lalu. Atau jika mau mengaitkannya dengan teknologi, maka bisa dikaitkan dengan teknologi mesin waktu. Tapi sepertinya keberadaan mesin waktu yang bisa bolak-balik masa lalu dan masa depan secara bebas bisa membuat cerita menjadi kacau. Dan untuk Toki Toki no Mi sendiri kan sudah dikonfirmasi ya bahwa hanya bisa digunakan untuk menjelajahi masa depan saja dan tidak bisa kembali ke masa lalu. Namun jika mau berpikir secara kebalikan, mungkinkah Dr. Vegapunk ini sudah bisa membuat alat
yang membuatnya bisa pergi ke masa lalu saja, tapi tidak bisa ke masa depan. Nah, dengan dugaan seperti itu, Mimin jadi berpendapat jika mungkin Dr. Vegapunk ini sebenarnya adalah orang yang berasal dari masa depan. Dan dengan mesin buatannya ini, Vegapunk kembali ke masa lalu 500 tahun sebelumnya. Dengan skema seperti itu, tentu bisa menjawab mengapa Dr. Vegapunk disebut sebagai orang jenius yang punya kemampuan 500 tahun lebih cepat dari zamannya. Tapi ya, Mimin rasa pendapat itu masih terlalu liar. Jadi mari kita nantikan saja apakah akan ada konsep penjelajahan waktu ataukah tidak. Lalu jika tidak mau mengaitkan cerita tentang penjelajahan waktu, maka sosok pria yang selalu membawa buku itu bisa berkaitan dengan Bartholomew Kuma. Ya, hal itu masih menjadi pembicaraan hangat ya, tentang tujuan Bonnie menemui Dr. Vegapunk adalah untuk menolong Kuma. Mungkin akan ada beberapa cerita di chapter ini yang membahas mengenai Kuma. Tentu masih banyak misteri dari sosok Kuma ini, mengingat dia adalah orang yang punya banyak peran. Mulai dari mantan seorang raja yang akhirnya menjadi cyborg mainannya Tenryubito di Mariejoa. Lalu Kuma juga dikenal sebagai seorang bajak laut yang tangguh hingga tergabung dalam Shichibukai. Dan yang paling mengejutkan dari sosok Kuma ini adalah dia merupakan anggota dari Revo Army. Bahkan dia sudah lama bergabung dengan organisasi terlarang itu. Lalu Mimin juga sangat penasaran untuk tahu ada hubungan apa antara Kuma dan Bonnie. Pendapat yang kuat sih mengatakan jika mereka adalah ayah dan anak. Iya, tentunya kita sangat menantikan informasi lain dari sosok Bartholomew Kuma ini, yang Mimin rasa akan terungkap di arc yang membahas tentang Dr. Vegapunk. Oke, itu aja pembahasan Hin untuk chapter depan ya. Jika nakama sekalian punya pendapat lain tentang gambar Hin yang sudah muncul, bisa dituliskan pada kolom komentar. Yosa, Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!